Peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan materi kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk menghidupkan video atau on cam selama mengikuti kegiatan, kecuali ada uzur yang syar'i. Dan yang keempat, peserta menjaga adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Dan yang kelima, peserta diharapkan untuk mengganti nama atau rename sesuai dengan nama asli dan mencantumkan domisili saat ini. Contohnya, Fulana_Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Karina Hagman Bikom Embas selaku pemateri pada ruang ngaji ke-33 pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap tim komunitas Bahagia Mengaji beserta seluruh member dari komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini mempertemukan kita dalam forum ruang ngaji ke-33 spesial peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dalam keadaan sehat walafiat dalam balutan nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah yang kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai acara pada hari ini, perkenalkan saya Sulistianingsih, domisili Manokwari, dan di KBM mengikuti kelas tahsin, talaki, dan tahfiz. Kali ini akan membersamai ummahat semua sebagai pembawa acara pada ruang ngaji ke-33, spesial peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dengan mengangkat tema fenomena fatherless sebagai tantangan dalam membentuk generasi emas. Baik, umat yang dirahmati Allah, marilah kita mengawali rangkaian acara Ruang Ngaji ke-33 pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Ibu Ika Kusumawati. Kepada Ibu Ika kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuh
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك Inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waqud min Ini nanti karena sautik video ibu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Nasihat Luqman kepada anaknya. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi gelar kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakillah khairan kepada Ibu Ika yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan pahala bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan. Baik umat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dibacakan oleh Mbak Testi Ningdia dari kelas Tahfiz. Kepada Mbak Testi kami persilahkan. Terima kasih Ibu Suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Testi Ningdiasari, domisili Purworejo. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, Za Aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Quran, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat dan penolong kami di dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak dan keturunan kami sebagai pecinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di ruang ngaji ke-33 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikan kegiatan ini berjalan lancar penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu. Kasih sayangmu penuh limpahan bahagia serta ada dalam ridhomu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatin fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najar wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu was wasakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa pemimpin kami. Berikanlah kami pemimpin yang adil dan bijaksana, serta lindungilah negara kami dari segala fitnah dan mara bahaya. Karuniakanlah kami kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Engkau rahmati dengan penuh keridhaan-Mu. Dan berikanlah pertolongan serta karunia kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan untuk saudara-saudara kami di Palestina dan belahan bumi lainnya. Wahai Zat yang Maha Perkasa dan Maha Rahman, Maha Rahim. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemersatu, satukanlah hati seluruh rakyat Indonesia dalam semangat persaudaraan dan kebersamaan. Jauhkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, dan segala bentuk tindakan yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadikanlah kami bangsa yang kuat, solid, dan mampu menghadapi segala tantangan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Testineng Diah dari kelas Tafis yang sudah membacakan doa pada pagi hari ini, dan semoga Allah mengijabah doa-doa yang kita langitkan bersama, dan semoga acara pada hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ummahat, sebelum kita mulai acara inti kita, mumpung kita semua masih dalam kondisi yang segar dan penuh semangat, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan sahabat semua untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Sudah? Silahkan yang ingin membetulkan jilbabnya mungkin. Dan jangan lupa siapkan senyum terbaiknya. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Masya Allah. Terima kasih Ummahat yang dirahmati Allah. Dan untuk menambah semangat kita, karena kita sudah masuk di bulan Agustus ini ya, kita sedang euforianya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, maka kita mari gaungkan bersama-sama tagline-nya KBM. Masih ingat semua ya? Bahagia bersama Al-Quran. Baik, boleh dibuka mic-nya semua. Dalam hitungan ketiga, kita akan bersama-sama menggaungkan tagline dari KBM. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Masya Allah. Jazakumullah khair, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini sudah hadir Ustazah kita yang akan menjadi pemateri pada ruang ngaji ke-33 pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Ustazah Karina Hakman Bikom Embas, akrab disapa dengan nama Teh Karin, ya Teh. Ahlan wa sahlan Teh. Selamat datang di KBM, ini untuk yang kedua kalinya ya Teh ya. Ramadan lalu kita sudah bersua pada ruang ngaji ke-30 di KBM. Beliau lahir di tahun 1989, author dari Bumi Hijrah. Kemudian profesinya sebagai tenaga ahli dan researcher di FEB Universitas Indonesia. Pendidikan yang beliau tempuh S1 Bachelor of Commerce dari University of Auckland, New Zealand, penerima beasiswa undergraduate full scholarship dari New Zealand Education dan Sampurna Foundation pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2017, S2 Master of Business dari Monash University, Melbourne, Australia, jurusan Managing Human Capital, bidang riset yang digeluti yaitu work-life balance, gender diversity, design work. Dan beliau juga penerima beasiswa S2 BPI LPDP Republik Indonesia. Masya Allah. Aktivitas beliau sekarang yaitu sebagai homeschooler mom dengan 3 orang anak, tenaga ahli dan researcher di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, public speaker seminar parenting, motherhood, dan kajian kemuslimahan. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Karin. Baik, dengar suara saya, Teh, aman jaringan? Kedengeran. Alhamdulillah, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau 3 bulan yang lalu gitu ya Teh, kita berjumpa di ruang ngaji 30, kita membahas tentang bagaimana ketenangan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Nah, kali ini kita fokusnya berbeda nih Teh, dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, yang tujuan kita sebagai emak-emak ini ya, sebagai para ibu ingin mencetak generasi emas, maka fenomena yang sekarang marak yaitu fenomena fatherless di Republik ini gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi bahwa
Kalau kita ketahui nih di grup ini Teh, mayoritas itu sebagian gitu ya, ada kendala yang kita hadapi yaitu sebagai pelaku LDM nih, long distance marriage. Nah, maka kita tidak ingin nih Teh anak-anak kita itu mengalami yang namanya fatherless. Nah, bagaimana menyikapi seperti itu? Silahkan, waktu dan tempat kami persilakan. Silahkan Teh Karin. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiron. Sebelumnya saya mau cek suara dulu karena ini mohon maaf sekali. Saya menggunakan handphone karena laptop saya tertinggal ketika kemarin ngisi acara offline. Jadi sekarang harus pakai handphone ya. Sama sekali tidak bermaksud untuk tidak menghargai, tapi tadi sudah berusaha untuk mengirimkan laptopnya sedini mungkin ternyata tidak bisa. Jadi sekarang laptopnya masih di jalan. Sementara suami juga sedang kerja ya, jadi saya tidak punya cadangan laptop yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf banyak-banyak insya Allah. Saya izin langsung memulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita semuanya berkumpul di pagi hari ini untuk membahas sebuah topik yang ya mudah-mudahan nanti ketika saya menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang terbaik begitu ya insya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada kita keluarga-keluarga yang akan menjadi keluarga yang solih gitu ya hingga ke akhir zaman gitu insya Allah, sampai dengan kita masuk kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan sebelum saya mulai juga saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiron untuk seluruh panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan kegiatan di pagi hari ini, dan sudah berkenan ya memberikan kepada saya kesempatan. Saya mohon maaf barusan ternyata terklik stop video ya. Jadi yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk beramal solih ya di sesi kita pagi hari ini. Berkenaan dengan fatherless, jadi saya sebelumnya mohon maaf ya kalau ada yang misalnya kurang berkenan dan sebagainya. Tapi karena saya seorang researcher juga ya, dan sebagai seorang muslim yang baik sebetulnya kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan lisan kita. Dan kita juga berhati-hati dalam memberikan klaim apapun ya. Jadi isu-isu fatherless tadi seperti disebut ya sama eh, Mbak MC ya tadi ya. Kalau nggak salah tadi ini udah ke bawah ya tadi namanya, belum sempat kenalan. Sedang rame isu tentang fatherless di mana-mana gitu. Nah, namun sayangnya yang saya perhatikan isu fatherless yang beredar di eh, media sosial dan sebagainya itu seringkali tidak dilandasi dengan realita atau fakta di lapangan gitu. Seperti misalnya gitu ya, klaim-klaim yang menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan fatherless tertinggi atau fatherless nomor 2 dan sebagainya. Atau misalnya komentar-komentar orang-orang yang menceritakan bahwa dirinya adalah salah satu korban dari fatherless gitu ya. Ketika saya tanya, ayahnya masih ada nggak? Ya masih. Ayahnya memberikan nafkah nggak? Masih gitu ya. Hanya saja ayahnya kemudian tidak banyak berbicara atau tidak banyak ngobrol gitu misalnya sepanjang tumbuh kembangnya dan seterusnya. Nah, itu istilahnya sebetulnya bukan fatherless gitu ya. Jadi tidak sama antara eh, seorang ayah yang secara emosional kemudian tidak banyak berinteraksi begitu ya, dengan seorang ayah yang memang betul-betul tidak ada gitu ya. Kalau seorang ayah yang memang betul-betul tidak ada, ya itu baru kemudian disebut sebagai fatherless gitu istilahnya. Nah, jadi di Indonesia banyak sekali overclaim yang seperti itu kejadiannya. Itu harus kita pahami. Kenapa saya bilangnya overclaim? Ketika saya coba cari ya, apa kalau di dalam penelitian itu kan kita nyebutnya konstruk ya. Mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan pun paham berkenaan tentang ini. Kita mau menganalisa sesuatu, mau membahas sesuatu, kita harus pastikan dulu konstruknya benar atau enggak.
Nah, sampai sekarang dari UN sekalipun ketika membahas tentang keluarga dari PBB ya, mereka tidak menyebut istilah fatherless, bahkan satu pun term itu tidak keluar, fatherless itu. Adanya father absence, ya. Father absence yang kemudian memang ayahnya pergi meninggalkan dia dan sebagainya, itu father's absent gitu. Lalu kemudian saya coba cek juga di American Psychological Association karena saat ini itu salah satu cara paling mudah untuk mencari definisi karena American Psychological Association itu mereka adalah kumpulan dari para psychologist dan para academics di bidang psikologi yang memang mereka akan bersama-sama menggunakan definisi yang kemudian memang sudah disetujui dan di backup oleh scientific findings. Di situ pun tidak ada istilah fatherless. Lalu kemudian saya coba cari lagi di beberapa jurnal-jurnal Q1 dan juga bahkan saya coba nyari Q2. Gitu pun istilah dari fatherless. Nah, sehingga untuk kita menyebutkan itu sebagai suatu konstruk itu sangat-sangat apa ya lemah gitu. Kita tidak bisa mendiskusikan itu dari sisi apa namanya membahas secara objektif lah kurang lebihnya. Karena konstruknya sendiri ternyata tidak ada. Nah, akhirnya saya coba cari random. Udahlah ini jurnal mana aja. Saya carilah istilah fatherless ini gitu. Akhirnya ketemulah beberapa jurnal yang itu dari Indonesia. Penulisnya pun adalah akademisi Indonesia. Tapi ketika saya lihat juga ternyata definisinya pun belum terukur ya. Jadi kita kan kalau mau mengajukan suatu konstruk yang baru itu ukurannya harus jelas gitu. Jadi kayak misalnya emotionally unavailable, tidak ada secara emosional. Ini karakteristiknya apa, ukurannya apa, standarnya apa. Yang disebut sebagai fatherless itu secara emosi itu seperti apa, itu tidak ada, backingannya tidak kuat. Ya, dan sampai sekarang akhirnya saya menemukan tidak ada satupun jurnal artikel yang peer reviewed dengan standar internasional yang menggunakan istilah fatherless. Yang kemudian kita pahami ya, ini saya izin, saya nggak tahu ini kenapa otomatis dia sering matikan gitu ya video istilah sebagai suatu konstruk yang baru. Yang pertama, dia definisinya itu harus jelas dan dia bisa kita observasikan dan bisa kita ukur dengan cara yang apa namanya bisa kita ukur dengan secara kuantitatif paling minimalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang fatherless ini adalah secara emosi dia tidak available, berarti tidak available-nya harus ada tolak ukurnya. Misalnya selama 1 pekan dia tidak hadir sekian-sekian. Selama 1 bulan dia tidak hadir sekian-sekian-sekian. Atau misalnya tidak pernah berbicara dengan anak. Atau misalnya tidak pernah berkomunikasi dengan anak dan sebagainya dalam jangka waktu sekian-sekian. Jadi itu adalah sesuatu yang terukur. Nah akhirnya di lapangan seringkali yang saya temukan adalah mudah sekali orang-orang kemudian menuduh dirinya atau menuduh anaknya menjadi seorang yang fatherless hanya karena, dalam tanda petik ya, hanya karena suami atau ayahnya misalnya sulit untuk diajak curhat. Ya. Padahal sulit untuk diajak curhat itu, pertama, itu sangat-sangat subjektif measures gitu. Biasnya tinggi sekali gitu ya. Banyak juga para ibu yang kemudian sulit untuk diajak curhat ya, sulit untuk diajak curhat gitu ya. Kalau misalnya standarnya hanya LDM ya, ini kita bilang LDM ini suatu perkara yang besar ya, tapi standar yang digunakan hanya LDM. Ya, kita saksikan bahwa di dalam Al-Quran pun Nabi Ibrahim alaihissalam tuh lama ya LDM-nya, lama LDM-nya gitu bolak-balik terus. LDM sama Sarah, LDM juga sama Hajar gitu ya, sesuai dengan penugasan-penugasannya gitu ya. Nabi Ismail alaihissalam juga jarang ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak alaihissalam juga jarang ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita saksikan bahwa ya tidak fatherless kan ya gitu. Peranan ayah itu sangat-sangat signifikan sekalipun dengan kuantitas yang kecil. Nanti kita bahas dulu tapi ya apa namanya keadaan-keadaan seperti apa yang kemudian memungkinkan untuk LDM dan mana yang kemudian sebetulnya seharusnya tidak perlu LDM. Contoh yang lain misalnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu
kehilangan figur seorang ayah itu jauh sekali gitu ya, dikarenakan suatu musibah yang luar biasa. Beliau ditipu oleh kakak-kakaknya, akhirnya dimasukin ke dalam sumur, lama sekali menjalani kehidupan tanpa figur seorang ayah. Tapi lagi-lagi beliau kemudian tetap bisa tumbuh dengan baik dan benar gitu ya. Masya Allah, bahkan menjadi seorang nabi yang mulia gitu. Di masa yang lain kita juga menemukan ada kisah tentang Imam Asy-Syafi'i yang kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih belia, ada yang mengatakan juga ketika bahkan belum lahir, ayahnya sudah wafat ya. Itu pun juga kemudian kita tidak menyebutnya fatherless ya, tapi kita menyebutnya apa? Memang ayahnya sudah wafat ya. Tapi tetap memiliki ayah. Bahkan peranan ayahnya luar biasa besar kalau kita dengarkan kisah tentang bagaimana ayahnya Imam Asy-Syafi'i dengan ibundanya Imam Asy-Syafi'i itu bertemu dan mereka bercita-cita bersama, mereka beribadah dan menjadi orang yang sangat-sangat soleh dan solihah, sehingga dampaknya luar biasa kepada seorang anak. Jadi itu yang pertama kalau kita mau bicara tentang konstruk. Yang kedua, dia harus didasarkan dengan dasar-dasar teori. Makanya kalau mau bikin konstruk yang baru kan harus ada dasar teori yang jelas. Ini landasannya apa gitu. Kenapa dia kemudian disebut sebagai fatherless ini berdasarkan teori-teori apa yang kemudian menggabungkan si konstruk-konstruk tadi ya menjadi dia suatu hal yang baru. Yang ketiga adalah ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Instrumennya seperti apa? Konsistensinya seperti apa? Relevan nggak di semua tempat gitu ya dengan keadaan-keadaan seperti itu gitu. Intinya saya tidak mau terlalu panjang juga ya membahas terkait dengan oh ya saya belum cerita bahwa untuk kemudian kita mau menjadikan itu sebagai suatu konstruk atau sebuah suatu definisi yang baru, kita juga harus memvalidasi kan ya, harus divalidasi dulu nih. Ini ada teori baru tentang fatherless, mau masang definisi baru, harus diuji cobakan dulu gitu ya, bahwa fatherless ini sebagai suatu term yang negatif dampaknya begini begitu dan sebagainya harus diuji cobakan dulu dan itu yang belum terjadi sekarang gitu ya. Nah, alih-alih apa yang kemudian ditemukan? Apa mungkin lah ibaratnya istilah yang lebih tepat untuk kita menggambarkan itu? Yang saya temukan dan ini sering saya sampaikan adalah dari perspektif anaknya. Ya. Ada istilah namanya child neglect. Nah, kalau itu ada, bahkan itu sudah lama ada gitu ya. Child neglect ini adalah sebuah scientific term, psychological term juga digunakan oleh para praktisi maupun para akademisi untuk menjelaskan keadaan seorang anak yang dia dalam keadaan terabaikan. Nah, child neglect ini ada beberapa level. Singkat cerita, sederhananya, dari mulai level yang paling parah berarti si anak ini dia tidak diberikan makan dengan baik, dia tidak diberikan tempat tinggal dengan baik, kebutuhan-kebutuhan fisiknya juga tidak diberikan dengan baik ya, dan itu ada ukuran-ukurannya. Ya, jadi ada standar-standar ukurannya yang jelas gitu ya. Secara nutrisi ini standar ukurannya seperti apa, berapa persen dan sebagainya. Rumahnya harus seperti apa dan sebagainya. Nah, dampaknya anak-anak yang terabaikan seperti ini bahkan bisa sampai terkena dengan gangguan mental jangka panjang, gangguan kognitif jangka panjang. Anak itu bisa menjadi yang awalnya anak lahir sebagai anak yang normal biasa saja, sebagaimana pada umumnya, dia kemudian bisa menjadi seorang anak yang memang terkena gangguan mental jadi berkebutuhan khusus, memang betul-betul akhirnya berkebutuhan khusus, bahkan lebih parah dibandingkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu. Karena memang efek dari child neglect itu luar biasa. Beberapa dekade setelah itu begitu ya, child neglect ini ukurannya jadi berubah ya, ada level yang berikutnya, jadi level secara emosional. Ini pun ada ukuran-ukurannya gitu. Ada ukuran-ukurannya dikembangkan oleh para akademisi dan para praktisi juga dari ini gabungan dari Harvard Children Development Center, lalu kemudian ada juga dari Stanford. Kalau Stanford tuh namanya Children apa gitu, dia di bawah um, ada neuropsikologi dan sebagainya. Itu kalau kita nyari child neglect, bahkan kalau mereka tidak hapus ya, itu masih ada di YouTube officialnya dari Harvard dan Stanford. Mereka publikasikan secara umum. Nanti kalau mau lebih detailnya bisa cari jurnalnya berkenaan tentang child neglect yang secara emosional. Contoh sederhana child neglect secara emosional itu misalnya ketika ayah dan ibu ada di rumah,
tapi kemudian dalam kesehariannya memang si anak ini tidak pernah diajak untuk berinteraksi bersama. Jadi kayak nggak pernah diajakin main, tidak banyak diajakin ngobrol, tidak banyak diajak dilibatkan dalam sehari-hari gitu. Sementara si anak ini dia membutuhkan respon. Nah, itu mereka punya tuh ukurannya. Berapa hari atau berapa lama gitu ya, sampai kemudian si anak ini akhirnya akan mengalami si child neglect tadi gitu. Nah, dengan ukuran-ukuran tersebut, akhirnya ketika seorang anak sudah dalam tanda petik didiagnosa mengalami child neglect, ternyata dia kemudian dampaknya bisa berdampak kepada penurunan kemampuan kognitif anak, terutama kalau itu anak usia dini gitu ya. Lalu kemudian juga berdampak kepada kondisi perkembangan emosional anak ya ke depannya dan sebagainya. Tapi singkat ceritanya, kalau kita sekarang membahas konteks fatherless, resiko fatherless dengan motherless jadinya sama dalam tanda petik tadi. Kalaulah definisinya ya, kita pakai definisi yang urban yang dipakai di masyarakat bahwa itu adalah ketidakhadiran secara emosional. Kita bukan hanya bicara tentang fatherless, kita bicara tentang motherless juga. Kalau memang menggunakan definisi seperti itu, sehingga saya berhati-hati, saya tidak terlalu bahkan saya nggak pernah ya menggunakan bahasa itu untuk menjelaskan suatu fenomena karena memang itu sangat-sangat ambigu jadinya gitu ya. Tetapi yang kita coba bahas adalah bagaimana dampak dari kurangnya partisipasi seorang ayah. Mungkin itu kali ya. Kurangnya partisipasi ayah dalam menjalankan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita bahas dari sisi Islamnya. Lalu gimana nih dari sisi Islam melihat itu semuanya? Kalau kita menggunakan fatherless dari sisi Islam, fatherless itu kan berarti ketidakhadiran seorang ayah ya. Tidak adanya seorang ayah. Berarti yang paling jelas ketidakhadiran seorang ayah di sini adalah ketika ayah itu wafat. Dan itu banyak terjadi. Artinya seorang ibu yang kemudian harus membesarkan anak-anak tanpa kehadiran seorang ayah. Dan itu contohnya ada di apa namanya di dalam kisah-kisah luar biasa ya, Masya Allah gitu. Termasuk juga kisah tentang Isa alaihissalam yang tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ayah. Lalu apa contoh yang lain di dalam Islam ketidakhadiran seorang ayah? Ya ini ketika ayah dan ibu kemudian berpisah atau kalau istilah saintifiknya father's absent ya. Nah, itu memang dipakai. Father's absence ini dia terjadi karena misalnya ibu dan ayahnya bercerai, berpisah, lalu kemudian si anak ini tidak banyak bertemu dengan ayahnya. Itu juga kondisi yang ada terjadi gitu ya. Lalu kemudian di atasnya lagi adalah faktor-faktor yang tadi dicontohkan. LDM gitu ya. Jadi kurang berpartisipasinya seorang ayah dikarenakan faktor jarak. Itu pun bisa menjadi penyebab ayah ini peluang untuk berpartisipasinya tidak seoptimal ayah yang kemudian tinggal bersama. Tapi ternyata yang keempat, ada juga ayah yang tinggalnya bersama, tapi kemudian berpartisipasinya kurang dari sisi emosional. Ya, apakah bisa disebut fatherless? Kalau dari sisi Islam, nggak bisa. Kenapa? Karena ayahnya ada. Kalau saya tanya, ayahnya memberikan nafkah atau tidak? Memberikan nafkah gitu ya. Maka dia masih menjalankan peranan seorang ayah. Apakah si ayahnya masih tinggal di sana ya, masih menyapa anaknya walaupun mungkin nggak diajakin curhat, belum apa dan sebagainya, masih berarti dia belum fatherless gitu ya. Dia tidak bisa kita sebut sebagai father's absence tadi nggak bisa karena dia ada. Nah, yang disebut sebagai betul-betul father's absence tadi adalah seorang ayah yang memang betul-betul meninggalkan bukan karena bercerai, bukan karena apa namanya ayahnya meninggal, bukan karena LDM tadi dan sebagainya, tapi memang ayahnya ngilang. Itu yang kemudian disebut dengan father's absence tadi gitu ya. Karena bahkan ayah yang bercerai saja, ayah yang bercerai, suami dan istri yang berpisah saja, kalau suaminya masih turut berpartisipasi, itu kan masih belum disebut sebagai father's absence, ayahnya masih ada gitu. Hanya saja kontribusinya atau perannya berkurang tadi ya, partisipasinya. Jadi ayah yang kurang berpartisipasi dalam proses pendidikan anak dan sebagainya. Nah, yang disebut dengan father's absence, memang total father's absence tadi adalah walaupun si ayah ini masih hidup, tapi kemudian si ayah memang ngilang, ninggalin ya, ninggalin anaknya, ninggalin istrinya gitu ya. Tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kabar, hilang entah kemana gitu.
Nah, sekarang coba kita bayangkan kalau kita menggunakan definisi itu kan definisi yang paling dekat ya dengan yang dibahas banyak di Indonesia. Apakah Indonesia masih menjadi negara fatherless? Saya rasa tidak ya. Di New Zealand, di Australia, di US itu rate ayah yang hilang itu jauh lebih banyak ya, karena mereka tidak punya panduan agama. Di Indonesia tuh sengilang dalam tanda petik ya, segimana-gimananya seorang ayah itu biasanya mereka masih mau memberikan nafkah. Kalaupun mereka nggak bisa memberikan nafkah, mereka masih mau untuk ketemu sama anaknya sesekali. Walaupun ini bukan berarti kita mendegradasi kasus-kasus real, memang ada gitu. Memang ada father's absence yang terjadi di masyarakat ya. Apalagi kemudian para ayah yang memang betul-betul eh, tidak peduli sama sekali ya, ada gitu ya. Tapi insya Allah masih minoritas gitu ya. Setidaknya itu apa yang disampaikan oleh para teman-teman konsultan psikologi yang menangani kasus-kasus di lapangan. Kenapa kemudian dia menjadi populer? Karena itu dipopulerkan sesederhana itu gitu ya. Kita di Indonesia sepamer-pamernya lah ya orang-orang di sosial media gitu. Lebih lebih happening, lebih rame, orang-orang itu mengangkat isu-isu yang memang miris, aduh kasihan banget ini orang ya, dan sebagainya gitu. Kayak waktu itu sempat rame itu ada di um, Instagram ya, sempat rame kasus perselingkuhan, kasus KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga ya. Yang kemudian sampai ada videonya ditunjukkan, kemudian ada apa seorang suami yang dia memukul dia memukul istrinya ya, dan itu direkam oleh kayak semacam CCTV dan dijadikan barang bukti. Oh, pokoknya viral lah intinya di Instagram. Lalu kemudian saya bersama teman-teman coba bertanya dengan tim konsultan di Puspaga Kota Bandung ya. Itu memang milik pemerintah. Dan kenapa saya mengambil pendapat para konsultan di Puspaga Kota Bandung? Karena berbeda dengan yang sifatnya kayak semacam psikolog yang umum ya, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya privilege gitu. Biasanya kan jumlah kasusnya sedikit, lebih sedikit, walaupun banyak, tapi lebih sedikit dibandingkan yang diterima oleh tim konsultan di pemerintah kota, yang kemudian jumlahnya tuh ratusan, bahkan bisa ribuan gitu ya. Kasus-kasus yang kemudian sudah ditangani selama ini, dan itu merepresentasikan masyarakat yang eh, lebih mewakili lah, lebih representatif karena dia tidak berbayar gitu. Jadi memang kebanyakan orang-orang menengah ke bawah, nah itu mengakses ke sana. Sementara kalau psikolog atau psikiater biasanya yang bisa mengakses adalah orang-orang menengah ke atas, di mana di Indonesia itu masih minoritas. Nah, ternyata kasus perselingkuhan, KDRT, kalau kita bandingkan dengan statistik yang ada, itu tetap minoritas ya di Indonesia. Jadi sebetulnya dengan begitu banyaknya kasus tadi, itu mengkhawatirkan ya, tapi tidak separah yang terjadi di begitu banyak negara-negara yang tidak berlandaskan agama. Dan dalam hal itu kita syukuri, tapi kita harus pahami bahwa ini bukan berarti kemudian masalah ini nggak penting. Masalah ini penting, hanya saja kita perlu berhati-hati dalam memberikan klaim-klaim semacam itu. Nah, tinggal kan sekarang pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan ketika adanya ayah yang kurang berpartisipasi? Itu dulu ya. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati situasi di mana adanya ayah yang kurang berpartisipasi? Pertama harus disesuaikan dulu dengan sebabnya. Saya langsung aja dulu ke yang tadi disampaikan oleh kakak Solihah yang cantik, mudah-mudahan calon penghuni surga, MC yang tadi ya menyampaikan. Contohnya banyak yang LDM. Nah, LDM ini seperti apa sih dilihat oleh Islam? Sebetulnya secara default, by default ya, di dalam Islam disyariatkannya seorang istri dan suami jika sudah menikah maka tinggal bersama. Ini kita bahas syariatnya dulu ya, tinggal bersama. Nah, kalau misalnya kemudian seorang suami ternyata harus pindah ke suatu tempat, by default secara syariatnya istri dan anak mengikuti suami. Ini defaultnya dulu ya, secara syariatnya. Ada nggak kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan? Ada, banyak kasusnya. Ketika memang, kalaulah istri dan anak ini pindah, maka itu akan berdampak kepada perkara yang jauh keburukannya itu melebihi kebermanfaatannya.
Contoh, ada suami yang dia pergi kuliah, kuliahnya keluar negeri ya, 2 tahun gitu misalnya. Ternyata sesampainya di sana, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawa keluarganya itu sangat-sangat besar, uangnya belum ada, kalaupun dia mau maksa dia harus meminjam sekian ratus juta, karena biasanya kalau keluar negeri yang mahal itu biaya asuransi. Asuransi keluarganya itu mahal banget gitu ya. Sehingga daripada dia harus hutang sekian ratus juta yang dia nggak tahu gimana cara bayarnya, maka LDM menjadi salah satu solusinya gitu. 2 tahun, dah sabar aja dulu 2 tahun. Ya. Lalu kemudian contoh yang lain, seorang suami yang pekerjaannya di tempat yang berbahaya. Misalnya ada contoh kasus dia bekerja, dia sebagai PNS di Kementerian Kehutanan dan memang harus turun ke lapangan, sementara hutan itu tempat yang berbahaya, di hutan itu begini, di hutan itu begitu dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk membawa istri dan anaknya. Maka kemudian itu salah satu contoh di mana keburukannya boleh jadi lebih banyak. Contoh yang lain lagi, istrinya bekerja, suaminya bekerja. Suaminya pindah ke tempat yang lain, istrinya masih terikat kontrak. Ini saya ngambil contoh dari yang pernah dikonsultasikan ke saya ya. Lalu saya tanya ke ustazah. Nah ini nanya ustazah beneran nih, memang yang backgroundnya syar'i gitu ya. Kalau saya memang bukan ustazah. Jadi saya harus nanya lagi. Saya tanya, ustazah, ini ada contoh kasus suaminya bekerja, istrinya bekerja. Secara syariat harusnya kan istri ngikut suami, karena suami bertanggung jawab mencari nafkah, istri tidak diberikan kewajiban mencari nafkah. Tapi kalau istri ini berhenti, dia udah teken kontrak. Dia sudah berjanji untuk menyelesaikan kontraknya. Bahkan kalau dia berhenti sebelum kontrak itu selesai, dia harus bayar sekian 100 juta berapa lah gitu sebagai penalti ya, karena dia baru kerja 1 tahunan, lalu dia hamil, dia begini, dia begitu dan sebagainya. Lalu kata ustazah tersebut, kalau uangnya tidak ada dan kemudian harus tadi ya, contoh yang mirip dengan tadi, dia harus meminjam, lalu kemudian hutang itu kan berat ya di dalam Islam. Islam itu tidak menganggap hutang itu sebagai perkara yang remeh-temeh, tidak. Bahkan catatan hutang itu mengambil 1 halaman dari Al-Quran tentang pentingnya pertanggungjawaban terhadap hutang. Maka kata ustazah tadi menyampaikan, dalam kondisi ini bisa menjadi suatu kondisi yang dimaklumkan. Ya. Kondisi yang lain, contoh yang lain berkenaan tentang anak. Dan ini terjadi di Indonesia. Ya, yakni kondisi kita kalau di Indonesia itu mau pindah sekolah itu susah. Anak-anak. Karena ayahnya di dinas terus. 2 tahun di sini, pindah lagi 2 tahun di sana, pindah lagi 2 tahun di sini, di situ, dan sebagainya. Ini kondisi emosional anaknya berat sekali kalau harus pindah-pindah, karena ternyata tempat pendidikan yang ada di tempat tujuan ayahnya tadi ternyata tidak sesuai. Maka ini pun bisa menjadi salah satu sarana untuk LDM. Tapi kemudian tetap keywordnya, by default, sebisa mungkin berkumpul bersama. Ya, sebisa mungkin berkumpul bersama. Sehingga bagi yang LDM coba direvisi kembali, dievaluasi. Evaluasi itu berterusan ya. Boleh jadi, oke, sekarang bisa LDM. Bulan depan belum tentu. 4 bulan lagi belum tentu. 1 tahun lagi belum tentu. Ya, jadi tetap walaupun kita bersabar dengan segala ujian yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah, harusnya seperti apa, karena memang sunatullahnya seperti itu. Contoh bagi yang kemudian tadi ya, LDM-nya bukan karena keinginannya, memang kondisinya tadi ya terpaksa. Yang suaminya keluar negeri, suaminya dinas di tempat yang berbahaya, suaminya kemudian dinasnya pindah-pindah, sementara anak tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa sekolahnya pindah-pindah terus dan sebagainya. Salah satu analogi yang kemudian bisa kita gunakan, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kondisi ayah yang berjauhan, ini berkenaan tentang LDM kita selesai ya. Sekarang tentang caranya ya. Jadi dianggaplah pokoknya semua LDM ini udah syar'i, udah karena LDM alasan syar'i aja, udah ada memenuhi rukhsah, selesai. Ya, evaluasi silahkan masing-masing. Nah, sekarang ini udah qadarullah harus LDM. Sebagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu LDM karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan LDM-nya tuh lebih parah. Lebih parahnya gimana? Coba sekarang ya, akhwati fillah yang ada di sini. Ketika LDM, gimana suaminya? Gimana mah itu untuk uang kebutuhan ini terpenuhi atau tidak? Kalau susah, udah hire ART aja. Kalau misalnya sekarang udah nggak cukup lagi pakai motor, mungkin harus beli mobil. Uang belanja gimana? Kakak ulang tahun gimana? Ini dan sebagainya. Masih ada support-support seperti itu.
Bahkan banyak juga kasus yang LDM, ketika LDM itu ternyata support sistemnya juga membantu. Ada orang tuanya, ada mertuanya, ada kakaknya, ada tetangganya, ada rekan kantornya ya, yang kemudian secara emosional berdampak juga dalam memberikan support dan sebagainya. Nah, kita bayangkan Hajar pada saat itu mau dapat support dari siapa coba? Sendirian, punya bayi, boro-boro dikasih ART, yang ada pegang bayi, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi apa yang dilakukan pada saat itu? Beliau mencari air, pergi ke sofa, balik lagi ke Marwa, balik lagi ke sofa, balik lagi ke Marwa, hanya dalam tanda petik, hanya untuk mencari air. Ya. Di sisi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu berjalan menuju Palestina, Baitul Maqdis ya, menuju ke Sarah pada saat itu. Di tengah perjalanan, beliau muncul kerinduan yang luar biasa kepada Hajar dan Ismail alaihissalam. Maka ketika kerinduannya itu luar biasa besar, beliau menoleh ke belakang. Saking sudah jauhnya berjalan, beliau sudah nggak kelihatan lagi di mana ini Hajar dan Ismail. Kebayang ya perasaan seorang ayah. Dan tambahin lagi, Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang beliau sudah nantikan lebih dari 100 tahun atau lebih dari 85 tahun, tergantung ngikutin sumber yang mana. Jadi bisa kita bayangkan nggak perasaan seorang ayah yang seperti itu? Tapi apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau nggak kemudian, duh, gimana ya, nanti anak saya jadi fatherless, nanti anak saya kekurangan sisi maskulinitas, nanti anak saya begini, anak saya begitu, enggak. Tetapi beliau justru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang terkenal sampai sekarang, ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di atas bukit yang tidak berpenghuni. Ya. Maka karuniakanlah kepada mereka rezeki yang baik darimu, yakni buah-buahan, dan jadikan manusia itu cenderung kepada mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang bersyukur. Bayangin, dalam keadaan seperti itu, dan LDM-nya nggak tahu berapa lama. Nggak kayak misalnya yang tadi para suami, ya nih dinasnya 2 tahun. Kebayang, oke LDM 2 tahun. Atau misalnya suami yang tadi gitu ya, yang kerja di minyak gitu misalnya. Minyak kan biasanya offshore, onshore, dan sebagainya. 3 bulan sekali dia pulang. Yang kuliah 1 tahun, 2 tahun, pulang habis itu. Ini nggak tahu berapa lama. Ya. Tapi nggak kemudian keluar keluhan-keluhan. Yang keluar apa? Sebuah doa. Doa yang disampaikan dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah yang akan menjaga anak dan istri beliau. Begitupun Hajar. Dengan segala keterbatasannya, Hajar enggak kemudian berburuk sangka sama Allah, ya Allah. Katanya ini adalah perintah Allah, mana nih makanannya? Mana nih ART-nya? Mana nih ini itunya dan sebagainya? Enggak gitu ya. Beliau bahkan ketika sulit mencari bolak-balik sofa marwah gitu ya, bolak-balik itu sampai 7 kali. Kalau saya sih ngebayangin dalam kondisi seperti itu, yang ngapain sih balik lagi ke sofa, kan tadi udah jelas nggak ada apa-apa di sana. Ngapain balik lagi ke marwah? Udah jelas di situ nggak ada apa-apa. But she still did it anyway. Tetap dilakukan. Kenapa? Karena itulah ikhtiar terbaik pada saat itu. Ya, kebayang ya? Itulah ikhtiar terbaik pada saat itu. Maka gabungan dari usaha terbaik, tawakal yang luar biasa, yang terwujudkan dalam usaha tadi, dan tawakal luar biasa yang terwujud dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kombinasi keduanya akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Yang keluarnya air Zam-Zam itu bukan dari sofa, bukan dari marwah, tapi keluarnya dari dekat Ismail. Maka ketika LDM tadi terjadinya, memang ya Allah, ini udah gimana lagi nih, suami di sini, sementara saya di sini sama anak-anak dan sebagainya. Gimana menjalani kehidupan sebagai seorang ibu, harus juga kemudian bekerja, harus juga mendampingi anak, sementara suami kemudian jauh. Rasanya sulit sekali. Lakukan apa yang dilakukan oleh Hajar. Sebatas mana usaha terbaik kita? Bagaimana kita menyerahkan tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana hati kita betul-betul percaya bahwa Allah lah yang akan menjaga anak kita, Allah lah yang akan menjaga kita, Allah juga yang akan menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana peran ayah di sini? Lakukanlah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan. Apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Doa yang sepenuh ketulusan, yang sepenuh keikhlasan, yang sepenuh kesungguhan dan keyakinan. Karena itu adalah tawakal. Ya.
Bahkan Syekh Umar Sulaiman mengambil dari perkataan para ulama. Salah satu adab dalam berdoa itu kan kita harus yakin dengan kekuasaan Allah ya. Salah satu adab berdoa kita harus yakin pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai nggak yakin, ini pendapat sebagian ulama, bukan kata saya. Bahasa yang digunakan tuh don't even bother to make a dua. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kasar banget. Mendingan lo nggak usah doa. Kalau tidak yakin dengan kekuasaan Allah, ngapain berdoa? Gitu. Maka itu yang kita titipkan sama suami kita, yang suaminya lagi kuliah ke luar negeri, yang lagi tugas dinas di luar kota, yang lagi ini, yang lagi itu, dan sebagainya. Titipkan sama suami. Pak, mamah di sini ngerasain kesulitan begini, kesulitan begitu, kakak begini, adik begitu. Butuh sekali dukungan dari papa. Dan yang paling dibutuhkan bukan uang, Pak, tapi doa. Tapi uang kalau mau dikirimin ya boleh lah, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah tadi ya, mohon betul-betul doa yang luar biasa dari seorang suami. Karena itu yang dicontohkan. Tapi kan kadang-kadang masyarakat kita nggak terlalu percaya ya gitu sama doa. Kenapa nggak terlalu percaya? Contohnya banyak sekali mengeluh gitu. Banyak sekali mengeluh. Kebayang ya saudara-saudara kita di Gaza itu LDM-nya luar biasa. Ada yang LDM-nya itu kan sampai belasan tahun ya karena suaminya di penjara. Ada yang LDM sambil nggak tahu suaminya teh masih hidup atau enggak ya. Ada yang LDM tahu-tahu dikabarin suaminya sudah syahid gitu. Sehingga ketika sekarang akhwati fillah ya, yang dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian LDM beberapa tahun ini gitu ya, atau beberapa bulan ini, bersabarlah. Minta kepada suami untuk betul-betul membuat doa yang betul-betul sepenuh kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu saja cukup? Tentu saja tidak, ya. Yang kedua yang kita pelajari dari kisah Hajar dan Ibrahim alaihissalam pada saat mereka LDM adalah bagaimana doa dan usahanya menjadi barokah itu ada penyebabnya. Nggak semua doa seberkah itu, nggak semua usaha sebarokah itu, gitu ya. Bahkan saking barokahnya gitu ya dari sebuah sumur kecil yang dibikin oleh Hajar di sekeliling air Zam-Zam itu ya, tempat mata air Zam-Zam itu keluar. Dari sana kan kemudian burung-burung berdatangan, lalu kafilah, lalu menjadi oase, lalu kafilah dagang datang, lalu menjadi sebuah kota, lalu menjadi kota suci, lalu didatangi jutaan umat setiap tahun, lalu di sana kemudian juga lahirlah Nabi dan Rasul terakhir yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu kejadian, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa akan lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana? Enggak. Apakah Hajar tahu bahwa nanti dikarenakan melalui perantaraan usahanya beliau, sampai dengan akhir zaman nanti orang akan berbondong-bondong datang ke Mekah? Enggak tahu. Ya. Tapi mereka lakukan juga. Nah kita, ya atau jangan kita, karena saya lagi nggak LDM. Ahwati fillah yang sedang diuji dengan LDM tadi, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala ujikan seperti itu, bayangkan bahwa di balik ujian-ujian tersebut ada air zam-zam dalam tanda petik. Ada air zam-zam, modelan air zam-zam yang Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan. Kalau ada kalaunya ya, terms and conditions applied. Apa syaratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan karuniakan jalan keluar. Memang tidak mudah menjalaninya. Saya nggak bilang mudah karena saya pernah LDM. Jadi waktu itu kontrak beasiswa saya selesai, kontrak kerja suami saya belum selesai di Melbourne. Jadi saya harus pulang ya karena saya LPDP. Oh, di sini Kementerian Keuangan lagi ya. Saya dari LPDP. Jadi di LPDP itu harus pulang. Saya taat sebagai warga Indonesia yang baik. Suami saya kerja di sana. Kerja ada kontraknya jadi belum bisa pulang. Jadi ngerasain dulu LDM. Jadi saya tahu bagaimana rasanya pada saat itu. Sehingga pada saat itu yang dilakukan adalah berusaha menjaga takwa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Jangan pernah kita remehkan ketakwaan kita, faktor takwa tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluarnya. Contoh misalnya tadi, ketika seorang anak ya, mendapati ayahnya kurang berpartisipasi dalam proses pendidikan anak. Ya. Bagaimana meminimalisir? Yang paling utamanya adalah
Kita bergantung sama Allah melalui jalan-jalan takwa tadi. Ketika seorang anak yang kata orang-orang, saya nggak bilang kata para ahli ya, karena kalau para ahli justru tidak, justru sangat-sangat berhati-hati mereka dalam berbicara. Ya, orang-orang kebanyakan nanti anaknya kurang sisi maskulinisme, nanti anaknya jadi manja, nanti anaknya jadi kurang disiplin, nanti anaknya jadi begini, jadi begitu dan sebagainya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak-anak dengan sirah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, keteladanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak tentang kisah-kisah para pejuang, para sahabat, para ulama, maka mereka akan memiliki gambaran tentang oh begini loh menjadi seorang laki-laki. Ya. Tapi tadi kuncinya ada ketakwaan. Dengan takwa Allah akan berikan jalan keluar. Oh, ternyata sama Allah dimudahkan di sini. Oh, sama Allah dimudahkan di situ. Bahkan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak dirasakan sama yang tidak LDM gitu. Belum tentu loh yang nggak LDM kemudian bisa jauh lebih baik dibandingkan itu gitu. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi, boleh jadi usaha yang diberikan sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keberhasilan yang banyak. Karena barokah itu kan begitu ya. Sedikit, tapi dampaknya banyak. Dari satu butir nasi memberkahi sepiringnya. Itu kan analogi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tadi para suami, ya, yang kemudian tadi jauh dari anaknya, jauh dari istrinya. Apakah bisa menjalin bonding? Biasanya itu yang ditakutkan ya, nanti takut anaknya nggak kenal sama ayahnya, anaknya nggak deket sama ayahnya. Nah kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam sama Ismail alaihissalam, walaupun banyak sekali LDM-nya, deket nggak kira-kira? Bukan hanya deket, tapi sudah sampai ke tahapan sikoh. Sikoh itu apa? Yakin, taat, percaya dalam satu kata sekaligus. Itu gabungan dari pendidikan yang dilakukan oleh Hajar ya kepada Ismail alaihissalam dan juga kemudian dari ikhtiar dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan tentang amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, Ismail kan nggak bilang, duh nggak kira-kira udah dulu ninggalin gue terus gue mau disembelih gitu kan. Ibaratnya kalau bahasa kekiniannya. Tapi enggak kan. Justru Ismail alaihissalam yang menguatkan ayahnya dengan menyampaikan apa? Wahai ayahku sayang, kalaulah ini adalah perintah dari Allah, niscaya engkau akan menemuiku dalam keadaan di antara orang-orang yang bersabar. Ini kan amazing banget ya. Artinya apa? Kalau kita mau bicara tentang landasan teori lah dalam tanda petik, ini kisahnya sudah berjalan, sudah ada. Berarti kalau ditanya apakah mungkin seorang ayah yang dia tinggalnya jauh dari seorang anak, hubungannya bisa dekat? Tentu saja mungkin, gitu. Karena contohnya sudah ada. Dan ini contoh real, karena kita beriman dengan Al-Quran kan? Insya Allah ya. Di sini insya Allah ya, kita beriman yakin dengan isi Al-Quran bahwa isi Al-Quran itu benar. Nah, kuncinya adalah tadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang seharusnya seakan-akan tidak mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mungkin. Tapi tentunya diiringi dengan apa? Diiringi dengan usaha yang luar biasa juga. Apa usaha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Setiap kali memungkinkan Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengunjungi Ismail alaihissalam. Sekalipun harus menempuh perjalanan yang jauh. Maka kemudian para suami, para ayah yang kemudian bekerja di tempat yang berbeda dengan istri dan anaknya, sebisa mungkin, semampunya, untuk kemudian sering-sering untuk datang pulang ke rumah. Karena bagaimanapun, kehadiran secara fisik itu berbeda dengan video call. Sentuhan secara fisik itu berbeda dengan sekedar ngirim emoticon peluk gitu ya, cium gitu ya dan sebagainya. Mahal teh ya, iya mahal. Tapi kan insya Allah itu menjadi infak di jalan Allah. Kenapa? Yang diperjuangkan ini bukan sekedar rasa rindu, bukan. Tapi keutuhan rumah tangga, keutuhan keluarga, hak-hak seorang anak. Kalau secara syariatnya berapa lama sih paling lama untuk pisah? Ini beda-beda. Ada yang menyampaikan 3 bulan, ada yang menyampaikan 4 bulan. Tetapi di luar dari syariat itu tadi, ada semacam ikhtiar kita memberikan yang terbaik. Itu sama kayak contoh gini, suami itu bertanggung jawab memberikan nafkah yang secara makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau seorang suami setiap hari ngasih istrinya nasi, telur, nasi, telur, nasi, telur, itu udah dihitung memberikan nafkah. Tapi beradab nggak? Ya,
tentunya kan kemudian ingin memberikan makanan yang enak secara ma'ruf. Ya, secara ma'rufnya seperti apa sih? Nggak setiap hari dikasih nasi dan telur. Ada ayamnya, kadang-kadang ada ikannya, kadang-kadang mungkin agak lebih mewah, mungkin sesekali gitu ya. Mungkin ada kalanya berhemat dan seterusnya, tapi bervariasi lah kurang lebihnya. Begitu juga dengan tadi, berkenaan tentang syariat berapa lama kemudian ketemu. Kalau misalnya memang nggak sanggup lebih sering dari 3 bulan, ya maksimal lah 3 bulan sekali kemudian ketemu. Menunaikan hak anak, menunaikan hak istri, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniakan waktu yang berkualitas untuk menjaga bonding tadi. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniakan waktu yang barokah. Dan pada saat pertemuan tadi, langsung dioptimalkan hal-hal yang paling fundamental dibutuhkan oleh seorang anak. Apa hal yang paling fundamental setelah bonding ya? Bonding kan tadi sudah dibahas. Ya, ini prinsip-prinsip dasar berkenaan tentang iman. Itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Anak melihat dari seorang ibu, anak juga melihat dari seorang ayah. Selama 3 bulan, anak ini melihat dan mendengarkan nasihat ibunya tentang iman. Diajarin beriman kepada Allah tuh gimana, beriman kepada Nabi dan Rasul gimana, beriman kepada malaikat gimana, kepada kodok dan kodar gimana, hari kiamat gimana, kitabullah gimana, tadi kelewat gitu ya. Ketika kemudian ayahnya datang, ayah yang sebagai seorang kowam dalam keluarganya, menyampaikan nasihat yang sama, maka itu akan sangat-sangat menguatkan apa yang selama ini sudah disampaikan dan diajarkan oleh ibunya. Walaupun kedua peranan ini penting, tapi penting sekali bagi seorang anak untuk punya rasa sikoh kepada ayahnya. Rasa percaya, rasa taat, karena bagaimanapun ya seorang anak ini, kowamnya adalah siapa? Ayahnya gitu ya. Maka itu yang kemudian diberikan. Pada saat ayahnya datang, sampaikan ya, para istri, akhwati fillah di sini. Gak usah nagih-nagihin dulu PR-nya. PR-nya biar saya ngurusin. Gak usah dulu bebani dengan macam-macam. Pokoknya masalah pembebanan saya ngurusin. Fokus aja dulu buat menjalin bonding. Dan ketika waktunya enak, sampaikan prinsip-prinsip yang penting berkenaan tentang iman. Gak usah semuanya kemudian sekaligus, mentang-mentang ketemunya cuma 3 bulan sekali gitu ya. Langsung mau dikasih kajian 4 jam gitu ya. Nah, kamu duduk di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya serius banget gitu. Enggak, tapi memang betul-betul kemudian jalin bonding ketika waktunya pas, berikan nasihat yang kemudian sesuai dengan kebutuhan anak pada saat itu atau yang dirasa sudah pantas, sudah sesuai untuk anak di usianya. Karena kan anaknya berbeda-beda usianya. Akan berbeda ketika memberikan nasihat untuk anak usia 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, akan berbeda ketika memberikan nasihat untuk caranya ya, untuk anak laki-laki dengan anak perempuan. Tapi intinya fokuskan masa yang sedikit itu untuk hal yang fundamental tadi. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menjaga ikatan. Nah, yang ketiga yang harus kita ingat berkenaan tentang tadi ya, kurangnya ketika seorang ayah kurang berpartisipasi karena LDM, karena faktor LDM. Di Al-Quran, Quran surah Al-Anfal ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang artinya, sesungguhnya Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman. Kalaulah kamu menginfakkan harta seluruh bumi pun, ya, kamu niscaya kamu tidak akan mampu menyatukan hati orang-orang beriman. Tapi Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman. Artinya apa? Kita harus yakin dan percaya bahwa yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati itu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masing-masing orang tadi dia menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya balik lagi ke tadi, balik lagi ke takwa, balik lagi keimanan. Artinya dalam kondisi LDM tadi, baik istri maupun suami tetap berusaha saling mengingatkan supaya keduanya, walaupun tidak bertemu secara fisik, tapi bertemu dalam ibadah dan doa. Sama-sama misalnya saling menyemangati untuk tahajud, saling menyemangati untuk tilawah Al-Quran, saling menyemangati untuk memperbanyak zikir, saling menyemangati untuk bersabar. Mungkin kadang-kadang suaminya yang lagi strong, istrinya yang lagi mewek gitu kan ya, sampai kapan kita seperti ini ya. Maka suaminya menguatkan. Tapi mungkin ada kalanya di mana suaminya yang kemudian mewek gitu ya, merasa betul-betul sangat-sangat desperate dan sebagainya. Maka para istrinya jangan kemudian, kan kamu kawannya, harusnya kamu dong yang kuat, yang apa. Ini saya ngasih contoh berdasarkan true story, ada yang konsultasi seperti itu ya, bahwa
Ini malah suaminya yang curhat, suaminya yang begini, suaminya yang begitu. Terus saya tanya, lah emang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah curhat sama Khadijah? Enggak. Rasulullah SAW tuh curhat juga. Ya. Ada masa-masa down-nya juga. Maka kemudian jangan heran kalau kemudian suaminya yang kadang-kadang membutuhkan support dari istri. Justru bersyukurlah. Alhamdulillah dia curhat sama istrinya. Kebayang kalau curhat sama istri orang? Coba. Ya. Jadi jangan mengkritik suami yang kemudian sedang curhat. Dengarkan saja dulu. Ada waktunya di mana dia memang merasa sangat-sangat butuh support system. Jangan mengkerdilkan dia karena dia curhat. Jangan membuat dia merasa lemah karena dia curhat. Curhatan seorang suami tidak menandakan kelemahannya. Curhatan seorang suami hanya menandakan kepercayaannya kepada kita sebagai seorang istri. Itu harus diingat. Ya. Itu menandakan kepercayaannya dia kepada kita sebagai seorang istri. Nah, bayangkan sekarang kalau suami sudah cerita sama istrinya, lalu ternyata sama istrinya direndahkan. Kan harusnya kamu pemimpinnya, harusnya kamu dong yang kuat, harusnya kamu dong yang gini, harusnya kamu dong yang gitu. Nah, kita harus ingat, suami teh bukan malaikat, suami teh bukan robot. Suami juga adalah manusia, ada ups and down-nya, ada senang, ada semangatnya, ada sedih, dan juga ada lemahnya. Itu yang kemudian kita harus pahami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Keduanya kemudian berjalan beriringan. Ya, jadi berkenaan tentang LDM, walaupun tadi tetap berusaha dicari sarana penyelesaiannya, tapi setidaknya inilah beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan. Selain dari yang lain ya, menjalin komunikasi yang baik, itu mah bapak parenting ya, kayak menjalin komunikasi, berkata lemah lembut, dan sebagainya. Itu yang bapak parentingnya tentunya sudah diasumsikan dilakukan dengan baik dan benar. Nah, sekarang di sisa waktu yang ada, bagaimana dengan ayah yang dia ada di rumah, dia juga bekerja, tapi karena di Jabodetabek gitu misalnya. Saya nggak tahu kalau di daerah lain gimana. Saya baru nyadar di sini ada di berbagai daerah ya. Tapi kalau di Jabodetabek biasanya kasus yang saya temui atau yang sering saya dengar adalah ayah yang tidak LDM, tapi seakan-akan LDM karena berangkat subuh dan pulang malam gitu ya. Berangkat gelap dan pulang juga gelap. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Yang pertama, tentunya ya, kalau ada peluang pekerjaan yang lebih baik itu diusahakan. Walaupun kondisi kita memang tidak tidak semudah itulah mencari pekerjaan yang betul-betul nyaman atau misalnya yang bisa punya waktu lebih fleksibel dan sebagainya. Tapi yang kedua yang saya sering sampaikan adalah mulai dengan syukur, jalani dengan sabar. Karena kondisi sekarang tidak ideal seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada seorang istri yang curhat, iya nih anakku fatherless karena ayahnya berangkat subuh, pulangnya malam, nggak pernah ketemu sama anak. Padahal ya teh kan katanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah tuh harusnya begini, ayah tuh harusnya begitu. Nah terus mau gimana? Mau ayahnya resign? Terus mau kerja apa? Mau memberikan nafkah gimana? Kondisi kita memang nggak ideal. Ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita buka kisah-kisah sirah para sahabat ya dan seterusnya, jam berapa para sahabat biasanya keluar untuk mencari nafkah? Ba'da duha, ba'da duha. Bayangin, ba'da duha. Saya nggak bilang ba'da subuh atau ba'da matahari terbit, nggak. Ba'da duha. Pulangnya kapan? Ba'da asar. Dan pulang itu bukan yang kemudian harus naik komuter, bukan yang harus naik motor 2 jam, bukan yang harus naik KRL, LRT dan sebagainya, bukan. Itu mereka jalan kaki, berapa lama juga nyampe. Jadi nggak bisa kita kemudian serta-merta langsung dicaplok begini dan begitu. Yang kita ambil adalah nilainya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal dan tidak terbatas. Maka dalam kondisi yang tidak ideal tadi, ini sudah qadarullah, ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan suami pada saat ini. Yang dilakukan apa? Mulai dengan syukur dulu. Apa yang disyukuri? Alhamdulillah suami saya masih punya jalan mencari nafkah. Karena itu tanggung jawab ya. Alhamdulillah ayah dari anak saya masih memiliki jalan untuk mencari ma'isyah. Karena itu penting. Betapa banyak sekarang orang-orang yang di PHK. Betapa banyak sekarang orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Berapa banyak para istri yang suaminya tidak bekerja,
sehingga dia harus mencari nafkah sembari dia pun mendidik anak-anaknya tanpa kemudian adanya support finansial dari suami. Kan secara pressure beda, ya. Secara pressure akan berbeda antara seorang istri yang bekerja untuk beramal solih nih, karena dia punya ilmunya, dia punya peluangnya, dia punya support sistemnya. Dia bekerja beramal solih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah nafkah diurus sama suami. Nah, sekarang kasusnya adalah seorang istri yang suaminya ternyata kehilangan jalan mencari maisha, sehingga semua tertumpuk kepada dia. Itu udah beda itu ininya, pressure kerja ya. Dia yang kerja, dia harus mikirin ini, itu dan sebagainya, itu berbeda. Maka syukuri dulu ketika suami memiliki pekerjaan. Mulai dengan syukur, jalani dengan sabar. Jalani dengan sabar tuh pikirannya adalah tidak selama-lamanya ini seperti itu. Tidak selamanya akan mendapati kondisi yang berat. Nah, tentunya menjalani dengan sabar bukan berarti tidak ada ikhtiar. Komunikasi tetap dijalankan, diskusi tetap dijalankan, nasihat tetap dijalankan, tanya baik-baik sama suami, kira-kira di kantor, apakah memungkinkan kalau pulangnya lebih awal. Cari waktu yang enak. Jangan dengan marah-marah, jangan dengan kamu nih setiap hari pulang malam gini, 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 dan sebagainya. Karena di Indonesia memang kebijakan berkenaan itu belum, apa bahasanya ya, karena saya ngerjain proyek itu juga. Menyusun ya apa ukuran-ukuran hubungan kerja, apa bahasanya, Hmm, ya dalam tataran pelaksanaannya belum sebaik sesuai dengan arahan yang ada di aturan, kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi komunikasi tetap dijalankan, tapi cari waktu yang kemudian nyaman untuk suami supaya dia pun tidak merasa terbebani. Kenapa? Karena boleh jadi ada begitu banyak suami yang kerja dari gelap sampai gelap, itu bukan berarti dia suka, tapi dia nggak punya pilihan lain. Itu harus kita maklumi. Nah, yang ketiga, dengan waktu yang terbatas kan punya waktu weekend, ya. Ada waktu Sabtu Ahad atau punya waktu Ahad. Sebisa mungkin para istri, para ibu memang betul-betul mengakomodasi waktu tersebut untuk menjadi waktu kumpul keluarga. Hal yang lain less priority lah. Ada acara ibu-ibu arisan nanti dulu, udah kumpul keluarga aja dulu. Arisan kan tidak wajib ya, gitu. Ada acara kumpul-kumpul reuni A, B, C, D dalam kondisi yang sulit seperti ini, utamakan saja keluarga dulu. Tapi kan jadinya cuma seminggu sekali. Seminggu sekali kalau konsisten, insya Allah itu akan berdampak luar biasa. Kalau konsisten. Quality time nggak harus jalan-jalan. Kalau yang dibandingkan jalan-jalan, ya kantongnya ya makin lama makin tipis kan ya. Tapi quality time bisa jadi kemudian masak-masak bareng, bisa jadi ngobrol bareng, bisa jadi main bareng, main game board bareng, ngobrol bareng, dan seterusnya. Ketika bonding nanti sudah terbentuk antara ayah dengan anak, walaupun ayahnya tidak terlihat dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari Ahad bisa dijadikan sebagai acara kayak semacam halakoh keluarga, pengajian keluarga, di mana di pengajian keluarga tersebut ngumpul bareng satu keluarga berempat, berlima. Lalu kemudian ayahnya akan memberikan nasihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, atau menyampaikan hadis, atau menyampaikan nasihat hikmah secara umum. Nggak usah lama-lama dulu, kalau anaknya usia 9 tahun, 10 tahun, mungkin ngasih nasihatnya cuma 15 menit, gitu misal 20 menit. Tapi ada proses tanya jawab di sana, ada proses pengajaran secara langsung di sana. Kebayang nggak kalau ini berjalan terus tiap pekan? Maka insya Allah nilai-nilai yang harus diajarkan tetap bisa tersampaikan. Maka insya Allah bonding yang tadi ingin dibangun tetap bisa terikat dengan baik. Asalkan tadi konsisten ya. Jangan misalnya semangat nih. Seminggu pertama jalan, 2 minggu kedua jalan, setahun kemudian ya udah gak pernah dijalanin lagi gitu ya. Yang dibutuhkan adalah konsistensi sambil terus berusaha minta sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan peluang dan kesempatan mencari pekerjaan yang lebih baik secara kondisinya. Mudah-mudahan di Indonesia pun orang-orang yang memiliki kewenangan, mohon doanya juga untuk pekerjaan-pekerjaan kami di Kementerian Tenaga Kerja ya. Saya ngerjain beberapa proyek juga untuk Kementerian Tenaga Kerja, proyek penelitian dan perumusan ya. Bagaimana menetapkan kebijakan-kebijakan kelayakan kerja ya, tentang pembayaran, jam kerja dan sebagainya, work-life balance-nya dan sebagainya. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa bekerja dengan lebih baik sehingga warga negara Indonesia pun memiliki keseimbangan hidup yang lebih baik, sehingga isu-isu seperti father's absence atau kurang hadirnya seorang ayah untuk pendidikan anak-anak itu bisa berkurang gitu ya. Allahu a'lam bishawab.
Mungkin itu kali ya sebagai materi sesingkat yang saya mampu. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah penjelasannya dari Teh Karin. Nah, ibu-ibu tadi kan sudah kita dengarkan bersama bagaimana eh, fenomena yang kita sebut fatherless sebetulnya itu masih tidak bisa dikategorikan, belum didefinisikan gitu ya. Fatherless itu benar-benar ada seperti itu. Adanya adalah father absence. Jadi ketidakhadiran ayah dalam eh, secara fisik mungkin ya, ataupun secara emosional. Nah, eh, masih ada waktu kira-kira 20 menit dari sekarang. Kita akan membuka sesi tanya jawab apabila ada yang ingin dipertanyakan, mungkin tentang bagaimana tips-tips. Nah, jadi bagaimana membangun bonding antara orang tua atau mungkin tips-tips yang lain, kami persilahkan. Silakan ibu-ibu bisa menuliskan langsung saja membuka mic-nya atau juga bisa menuliskan dalam kolom chat. Tapi kami utamakan yang langsung raise hand dan membuka mic langsung. Silahkan. Izin bertanya boleh, Bu? Nah, silakan. Mari, silakan Mbak Zulfa, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Teh. Saya Zulfa dari Semarang. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi terbuka pikiran saya gitu ya. Ternyata mungkin selama ini yang terbayang itu fatherless itu kayak gitu ya. Itu masih masih ini. Tapi dari penjelasan Teh Karin benar-benar membuat apa ya? Jadi lebih banyak tahu lah insya Allah. Jadi bisa me, apa ya, mengkomen apakah kemarin yang kita lakukan itu udah benar apa belum gitu ya. Nah, cuman mungkin ini pertanyaannya agak agak apa ya, beda gitu ya. Jadi kaitannya dengan orang tua yang sudah berpisah. Oh, kemudian anak ini jadi tanggung jawab ibunya. Yang kebetulan secara hubungan dengan ayahnya terputus gitu ya. Entah dengan alasan apapun, intinya hubungan dengan ayahnya terputus. Dan gimana mungkin cara apa ya, membuat anak ini tidak tidak merasa terus membenci ayahnya, tidak merasa dia ditinggalkan, mungkin seperti itu Teh. Terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Zulfa. Langsung saja dijawab Teh Karin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, sebelumnya turut prihatin dengan kondisi yang seperti itu. Berarti ini sudah masuk kategorinya father's absence tadi ya. Jadi memang, nah inilah salah satu contoh ya kalau father's absent ya seperti ini gitu ya. Memang kemudian ayahnya tidak hadir dalam kehidupan anaknya. Yang pertama berkenaan tentang bagaimana agar anak itu tidak merasa bahwa dirinya ditinggalkan. Hmm, Gimana cara saya menyampaikannya ya? Jadi di dalam Islam kita diajarkan untuk tidak berdusta ya kepada seorang anak ya. Jadi ketika kondisinya memang ayah ini pergi meninggalkan anaknya, ya sooner or later memang kita harus menyampaikan. Dan tidak bisa kemudian kita menutup-nutupi kondisi tersebut ya. Bahkan kepada anak yang masih kecil gitu, misalnya ada contoh anaknya masih eh, jadi ada tiga, jadi ini korban perselingkuhan ya, korban perselingkuhan. Em,
Istrinya masih muda, di bawah 30 tahun, punya anak 3. Suaminya selingkuh ternyata sejak dari kehamilan pertama. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, sejak kehamilan pertama. Lalu kemudian anaknya ada 3, yang 2 pertama itu SD, tapi SD-nya SD kecil, yang satu lagi kemudian masih kecil. Lalu kemudian ditinggal sama suaminya, tapi digantungkan, jadi tidak diceraikan dan tidak juga diberikan nafkah. Intinya mah digantungin gitu ya. Dan sudah sekian lama istri dan anak-anaknya ini tinggal bersama orang tua. Hasil dari konsultasi beliau, baik kemudian secara hukum maupun kemudian secara psikologis, maupun juga kemudian kepada ustazahnya ustazah beneran, bukan sama saya. Karena setelah beliau konsultasi ke saya langsung rujuk ke memang ahli hukum untuk menyelesaikan urusan perceraiannya dan sebagainya, lalu kemudian kepada konsultan yang memang di bidang psikologi keluarga dan memang kemudian punya kewenangan untuk menangani yang seperti itu, termasuk juga kemudian ke ustazah yang lebih memahami secara syariat. Ya memang disampaikan apa adanya. Salah satu pembahasannya adalah sampaikan kepada anaknya, memang kemudian ayahnya sudah tidak tinggal lagi bersama dengan mereka. Jawabannya sesederhana itu aja. Ayah memang sudah tidak tinggal lagi bersama kita. Nah, biasanya anak-anak usia segitu itu akan selalu bertanya, kenapa? Ya. Nah, jawaban yang diajarkan itu jawaban yang tidak menghakimi tapi tidak juga membela. Jadi sesederhana dengan menjawab, ya itu pilihannya ayah. Udah, gitu aja. Ditanya lagi, kenapa kok ayah milihnya seperti itu? Iya, mamah juga nggak tahu. Itu kebayang berat banget itu. Ayah, mamah juga tidak tahu kenapa ayah memilih seperti itu. Kita terima aja ya, nak ya, ini qadarullah. Insya Allah ini yang terbaik. Berarti yang diperkuat adalah bab kesabarannya. Kalau bagian tadi ketika dia merasa tidak ditinggalkan, khawatirnya nanti jadi dusta sama anak ya. Dusta sama anak dalam artian, enggak kok ayah cuma sebentar, enggak kok ayah cuma begini, ayah cuma begitu. Enggak, kondisinya enggak seperti itu. Gitu. Kondisinya memang si ayah ini pergi, dia memang meninggalkan dan sebagainya, anak kemudian diberitahu. Dan ini sebetulnya akan relevan juga untuk kasus-kasus yang lain ya. Kayak misalnya kasus kematian ayah ya. Tidak perlu kita menutup-nutupi kepada anak, sampaikan ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Tapi kalaulah ada kejadian seperti itu atau misal orang lain kejadian seperti itu, minta pendapat dan sebagainya, sampaikan apa adanya dan sampaikan bahwa ya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kayak tadi misalnya ayahnya pergi, itu bukan akhir dari segalanya. Ingatkan sama anak bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu mengurusi kita ya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu sayang dan sebagainya, pasti ada hikmahnya. Ceritakan tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya, perjuangan para nabi, para rasul ketika mereka hidup berjauhan dengan ayahnya gitu. Dan seterusnya. Walaupun kasusnya mungkin berbeda gitu, tetapi ketika ada cerita-cerita penguatan di dalam Al-Quran tadi, mudah-mudahan itu akan menguatkan gitu ya. Kayak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ditinggal ya sama ayahnya, bahkan diusir ya sama ayahnya gitu. Itu bisa menjadi salah satu kisah inspiratif ya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhir sampai dengan akhir kisahnya senantiasa mendoakan ayahnya. Walaupun ayahnya sudah luar biasa ya, tidak peduli dengan beliau, bahkan mengusir beliau dan seterusnya gitu. Tapi beliau masih mendoakan ayahnya gitu. Itu salah satu contoh yang luar biasa. Gitu. Tapi ya tadi kita tidak bisa menutupi, yang bisa kita ajarkan adalah tentang bagaimana mengelola rasa ya, ketika ditinggalkan oleh ayahnya ya, ketika ada father's absence tadi. Nah ini father's absence, contoh real father's absence. Bukan sekedar tadi ya, istilah-istilah yang dibuat-buat seperti fatherless tadi. Gitu. Allah a'lam. Tapi boleh sedikit mengomentari ya Teh Karin. Kan biasanya nih ya dalam kasus perceraian seperti itu tuh Teh, kadang ada emosi, ada kemarahan yang terpendam di dalam jiwa ibu gitu ya. Maka yang keluar biasanya adalah hal-hal yang jelek gitu takutnya. Jadi istilahnya ibunya akan jelek-jelekin bapaknya. Nah itu bagaimana perkembangan emosi anak? Misalkan Yang kayak harus tadi dikelola kata berarti Karin, ya ayahmu udah menikah lagi dengan si B, selingkuh dan tahu seperti itu, atau mungkin tidak dari orang tua tapi dari lingkungan yang
didengar anak. Nah, itu loh. Sehingga biasanya kan akan terbangun kebencian seperti itu, Teh. Iya, Nah, betul Mbak. Itu yang ini ya, yang dialami itu akhirnya si anak ini eh ada kebencian ke ayahnya gitu karena mendengar sisi dari sisi yang mungkin itu tadi cerita-cerita yang kurang pas gitu. ya. Jadi kalau masalah emosional ibunya berarti ini kasusnya pembahasannya udah beda ya. Ini tentang bagaimana kemampuan ibunya untuk mengelola emosi. Satu hal yang harus kita ingat itu Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya. Sehingga dalam kondisi seberat itu sekalipun, ya, seorang ibu memang di seyogianya dia tetap bisa bersabar, dia tetap menjaga emosinya dengan baik, dia tetap bisa menjaga ketakwaannya dengan baik, sehingga kalimat-kalimat tadi tidak keluar dari lisannya, ya, tidak keluar dari lisannya. Gimana kalau anak ternyata mendengarkan dari orang sekelilingnya? Pertama, orang sekelilingnya harus dinasehati. Itu yang pertama. Bahkan kalau bisa sudah diantisipasi. Mohon tidak ada yang berbicara tentang keburukan-keburukan ayahnya begini begitu. Toh suatu saat ketika anak itu sudah cukup matang untuk menerima faktanya, itu kan baru nanti akan disampaikan. Tapi yang perlu dibekali awal-awal adalah konsep keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir, sehingga anak ini akan ridho, ya, menerima segala takdirnya. Nah ini kalau ibunya sendiri tidak ridho, akan sulit mengajarkan anaknya untuk ridho. Jadi kuncinya ada pada ibunya tadi, si ibu tadi. Walaupun saya tahu itu tidak mudah, tapi kalau kemudian ibunya memang betul-betul tawakal, ridho dengan ketetapan Allah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mudahkan. Lalu bagaimana kalau ternyata walaupun sudah diantisipasi, ternyata orang-orang di sekeliling tetap ngomongin yang jelek-jelek sama anaknya. Disinilah pentingnya ikatan bonding yang betul-betul kuat antara seorang ibu dengan anak. Karena ketika ikatan bonding antara ibu dengan anak itu kuat, bahkan ketika orang-orang ngomongin apa, si anak ini akan lebih percaya kepada ibunya. Jadi apalagi kalau misalnya anaknya tadi ya masih kecil gitu. Anak yang masih kecil itu sangat-sangat lemah, sangat-sangat powerless dan dia sangat-sangat sangat-sangat dependent sama caretakernya. Dalam hal ini caretakernya adalah ibunya. Jadi ketika dia punya strong bonding yang kuat dengan ibunya, si anak ini dia akan tumbuh dengan secure. Secure ini memang psychological construct ya, memang istilahnya seperti itu. Dia ngerasa punya secure attachment, punya hubungan yang aman sama ibunya, dan dia nggak butuh ada validasi di luaran. Yang dia butuhkan cukup validasi dari ibunya. Sehingga ketika ibunya menyampaikan, nggak apa-apa nak, yang penting kita fokus dengan kehidupan kita. Nggak apa-apa nak, ini sudah qadarullah, yang terpenting bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nggak apa-apa nak, kita sekarang hidup ini untuk mencapai keridhaan Allah, untuk menggapai surganya Allah. Banyak orang yang diuji dengan macam-macam. Kita fokus saja ya nak ya, kita membenahi kehidupan kita. Yuk kita bikin cita-cita sama-sama yuk nak, yuk 5 tahun lagi kita gimana? Kakak rencananya mau masuk SMP mana? Kakak rencananya mau masuk SMA apa? Kakak cita-citanya nanti mau jadi apa? Kakak mau selesai menghafalkan Al-Quran kapan? Mamah juga mau ikutan ngafalin Al-Quran. Mamah targetnya 1 tahun ini insya Allah bisa menghafalkan 5 juz Al-Quran. Jadi kehidupannya terarah. Yang di luaran sana itu hanya akan menjadi noise. Ya, noise itu ya berisik aja gitu ya. Dan tentunya terus kemudian menasihati orang-orang di sekitaran yang tadi ngomongin jelek-jelek dan sebagainya. Nah, bahkan kalau kemudian orang di sekitaran tadi walaupun sudah dinasihati masih juga suka ngomong-ngomong, ngegodain, apa segala rupa. Secara syariat, kita bicara secara syariat ya. Kita memiliki hak untuk menjauhkan anak kita dari yang seperti itu. Karena di dalam Islam itu bukan hanya ada aturan tentang memilih teman-teman yang solih, tapi juga ada aturan tentang menghindari orang-orang yang buruk, berakhlak buruk. Jadi di dalam Islam itu kita diajarkan untuk menjauhi orang-orang yang suka mengejek, itu kan mengejek ya masuknya. Orang yang suka menggibah itu juga masuk ke dalam menggibah. Itu menjauhi orang yang lisannya suka menyakiti hati orang lain, itu kita boleh menjauhi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang iri hati, dengki dan sebagainya, kita boleh menjauhi orang-orang seperti itu. Jadi tidak memutus silaturahim. Tapi kalau ini udah tahu ini si om ini, tante ini sering begini-begini dan sebagainya, nggak usah sering-sering ketemunya, lebaran aja 1 tahun sekali gitu. Kalau rumahnya dekat, kalau bisa pindah rumah gitu. Jadi memang kita kemudian membuat boundaries untuk memberikan tadi lingkungan tumbuh kembang
anak yang baik gitu, insya Allah. Berlebihan nggak? Enggak, karena itu adalah landasan syariatnya. Sesederhana itu aja. Gitu. Jadi enak ya kalau di dalam Islam tuh udah jelas landasannya begini begitu. Ada orang yang kayak gitu, boleh nggak kita menghindar? Boleh, ya, insya Allah. Bahkan harusnya kita menghindari orang-orang yang seperti itu gitu. Ya. Tidak boleh kita nyaman merasa berlama-lama sama orang yang seperti itu. Allah alam bisawab. Sekali lagi saya turut prihatin ya dengan kondisi orang yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, masih ada pertanyaan selanjutnya. Kami persilakan Ibu-Ibu. Saya Mbak izin bertanya. Ya, silakan Mbak Alif, monggo langsung saja. Assalamualaikum. Izin bertanya Teh, sebelumnya saya kan selama 3 bulan ini jadi pelaku LTM juga ya. Awal-awal itu pengalamannya tuh apa ya? Ada apa ya namanya rasa bersalah gitu loh. Apalagi kalau dengar apa perkataan orang gitu kan. Apa sih mereka mungkin keadaannya berbeda dengan saya gitu kan. Kadang-kadang diandaikan kalau apa misalnya saya sih sebisa mungkin bakalan ikut suami terus kemanapun itu gitu kan, pada ngomong kayak gitu. Kadang-kadang tuh ada rasa bersalah gitu Teh sama suami. Padahal ini LTM ini ya kesepakatan bersama juga gitu kan, karena ada beberapa kondisi yang mengharuskan kami tuh LTM gitu. Yang kedua ini gini ya Teh, apa ya? Selama ini kan suami saya sekarang di Jakarta kan, jadi bisa pulang itu 2 minggu sekali gitu. Kadang-kadang itu ketika beliau pulang itu kan selama ini saya sama anak cuma satu ya di rumah. Yang kedua alhamdulillah udah di pondok dekat-dekat rumah juga. Saya menerapkan aturan gitu, pembiasaan kepada anak saya yang masih di rumah gitu. Tapi ketika ayahnya pulang, semua aturan saya yang selama 2 minggu ini ditabrak semua gitu loh Teh. Seperti jam tidur, ya jam belajar, segala kayak gitu kayak diterabas semua lah. Kadang-kadang saya bingung mengkomunikasikannya dengan suami saya itu gimana gitu. Pernah saya bilang kayak gitu, bilangnya kan nggak setiap hari, kan cuma 2 minggu sekali gitu loh Teh. Terus yang ketiga saya kan tinggal ada saudara gitu ya, punya keponakan kan udah ayahnya udah meninggal kayak gitu kan. Kadang-kadang misal ada kelakuan dia yang apa ya kayak sudah keterlaluan kayak gitu tuh, orang di sekitarnya itu nggak pada berani menegur gitu Teh. Mungkin karena apa ya namanya statusnya dia itu loh Teh, jadi merasa takutnya kadang-kadang jadi pemakluman lah, maklum kayak gitu kan. Udah nggak ada ayahnya kayak gitu, takut menyakiti anak yatim kayak gitu Teh. Gimana itu Teh? Syukran jawabannya Teh. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, sebelumnya turut prihatin dengan kondisi yang sedang dialami ya, insya Allah. Jadi yang pertama berkenaan dengan apa kondisi ayah ya, yang 2 minggu sekali, dan itu memang sudah sesuai dengan diskusinya. Um, sudah musyawarah satu kali itu bukan berarti kemudian keputusan itu harus dipegang selama-lamanya. Jadi itu tetap harus dievaluasi. Artinya ketika LDM itu apakah kemudian hak-hak suami itu bisa tertunaikan dengan baik ataupun tidak, hak-hak anak itu kemudian tertunaikan dengan baik ataupun tidak, dan apakah dampak kebermanfaatannya lebih dibandingkan dengan keburukannya, ya, baik itu kepada ayah, kepada anak, dan juga untuk istri dan ibunya tadi gitu. Istri dan ibunya kira-kira seperti apa dampak pada istri dan ibunya gitu ya. Kalau misalnya memang tadi ya sudah 2 minggu sekali datang, lalu kemudian ada aturan-aturan yang dilabrak. Sebetulnya ini sifatnya generik ya, mau itu ayah yang LDM, maupun orang tua, maupun mertua, nenek kakek yang datang sesekali dan sebagainya. Ya, dampak dari 2 minggu sekali itu insya Allah tidak akan terlalu signifikan kalau itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya jam tidur atau jam belajar. So don't worry about it. Saya tahu mungkin sebagai seorang apa
bagian dari generasi milenial yang super ambis ini, kita ingin menjadi ibu yang sempurna, kita maunya semuanya harus 100% checklist gitu ya. Em, kita harus ingat bahwa dalam proses pendidikan anak itu ada skala prioritas. Ya, jam tidur tuh penting, tapi bonding dengan ayah itu jauh lebih penting. Jadi skala prioritasnya nggak apa-apa, optimalkan dulu bonding, walaupun mungkin ada malam-malam di mana jam tidurnya tidak sesuai, gitu ya, insya Allah. Bahkan kemudian sampaikan sama anak, gitu. Kita walaupun jam tidurnya jam segini, tapi mumpung ada ayah, dan ridho Allah itu kan terletak kepada ridho ayahnya ya, bagi ayah dan ibunya, bagi anak yang belum menikah ya. Saya nggak tahu anaknya laki-laki ataupun perempuan, tapi ridho orang tua itu kan penting ya bagi si anak tadi gitu. Nah, termasuk juga bagi para istri ridho suami itu penting ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang membuat suami lebih ridho? Selama itu tidak melanggar. Itu kan tidak melanggar ya. Kayak jam tidur itu bagian dari sunnah, tapi kalau orang tidur misalnya jam 11 gitu ya, atau jam 10 malam, si anak tadi gitu, enggak kemudian orang tuanya jadi berdosa, kan insya Allah gitu ya. Bukan suatu perkara yang berat gitu. Jadi lebih fleksibel lah. Saya suka suka menyampaikan begini, choose your war wisely gitu. Pilih battle-nya, choose your battleground wisely. Pilih yang mana yang harus diperdebatkan, mana yang nggak perlu. Sebisa mungkin kita menghindari perdebatan lah. Kalau misalnya nggak penting-penting banget untuk didebati, nggak usah gitu ya. Supaya kemudian kedatangan kehadiran suami itu memang hangat. Dan suami itu akan senang untuk membersamai. Kemudian yang ketiga, terkait keponakan yang merupakan anak yatim tadi ya, adalah tanggung jawab orang-orang yang berada di sekelilingnya yang memiliki kemampuan untuk menasehati. Jadi nasehati mah nasehati aja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak tinggal serumah, sebisa mungkin memang dibatasi ya untuk si anak kita untuk berinteraksi dengan anak-anak yang tadi. Kecuali kalau memang mampu untuk mengurusi itu, gitu ya. Tapi kan ini kan kondisinya ibunya bekerja, punya waktu yang sangat-sangat terbatas sama anaknya. Dan itu kata Syekh Abdullah Nasim Ulwan, bukan kata saya, ya. Beliau mengambil pendapat dari kumpulan pendapat para ulama di dalam bukunya beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam, adalah tanggung jawab orang tua untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Secara scientific findings disampaikan seperti itu juga. Faktor lingkungan itu cukup berdampak kepada proses tumbuh kembang anak. Sehingga kemudian memang tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, semampunya, sebisanya tadi gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada dosa. Nah, kita ketika mengatur skala prioritas, acuannya harus selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita mencari keridhaan Allah. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala mana yang paling prioritas? Pertama udah jelas ya hubungan kita sama Allah. Yang kedua, setelah itu apa? Keluarga kan? Keluarga. Makanya ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi itu dulu gitu. Walaupun kita kasihan nih sama anaknya, anak si yang kemudian sudah ditinggal ayahnya dan sebagainya, tapi dengan kapasitas yang sangat terbatas, kerja dari pagi sampai sore, capek sama suami jauh, kemudian ada ya permasalahan-permasalahan diri pribadi dan sebagainya, harus ngurusin anak orang. Kalau misalnya nggak sanggup ya udah jangan gitu. Karena yang paling penting adalah diri kita dan keluarga kita itu dulu gitu. Yang dijaga untuk sama-sama menjauhi neraka dan sama-sama menuju surga. Itu yang akan menjadi skala prioritasnya. Kalau itu terhandle, mau nambah amanah baru, silahkan. Tapi itu tidak wajib, dalam artian tidak wajib harus kita yang menangani gitu loh. Karena jangan sampai karena tadi mau mengakomodasi anak yang ayahnya tadi sudah wafat, anak kita yang kemudian menjadi korban, secara skala prioritas di dalam syariat nggak kena di situ gitu. Karena apalagi sudah menikah, sudah punya suami ya. Ketika suaminya LDM, sedang berjauhan, itu amanah di rumah dan amanah anak itu dipertanggungjawabkan kepada kita. Sehingga kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu. Jadi mudah-mudahan nggak ada guilty feeling lagi ya, insya Allah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Masya Allah, jazakillah khair atas pertanyaannya Ibu-Ibu. Tetapi karena waktu yang terbatas, saya cukupkan untuk dua penanya tadi ya. Mungkin apabila ada kesempatan lain kali, mungkin pertanyaannya bisa dituliskan saja. Dan siapa tahu kita bisa mengundang Teh Karin dalam kesempatan yang lain dengan tema yang lain. Sebelum kita akhiri, boleh dong Teh Karin memberikan kata-kata penutup gitu ya
closing statement untuk ibu-ibu di sini di komunitas Bahagia Mengaji. Kami persilahkan Teh. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an sebelumnya sudah hadir di sini gitu ya. Mungkin sebagai kalimat penutup ya, saya ingin kita sama-sama mengingatkan diri kita bahwa setiap zaman itu ada ujiannya, ya, setiap zaman itu ada ujiannya. Dan kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman, tentunya ujiannya juga ya luar biasa. Karena bukan hanya omongan saya saja, Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman itu fitnahnya akan menjadi luar biasa. Sehingga kekokohan keluarga itu menjadi salah satu modal kita untuk menjaga masyarakat dan menjaga bangsa ini. Ini bukan hanya tentang diri kita, tapi ini juga tentang masyarakat, ini juga tentang keutuhan bangsa kita. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, bagaimana kita bisa mendampingi suami kita dengan baik, dan bagaimana kita juga menjaga diri kita dengan baik. Insya Allah. Sehingga yang saya harapkan adalah dengan segala amanah tadi ya, kita ingin menunaikan hak suami, kita juga ingin menunaikan hak anak. Boleh nggak saya minta tolong tunaikan hak kita juga. Karena kadang-kadang kita sangat sibuk memikirkan tentang hak-hak orang lain, kita mengabaikan hak diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kita punya hak, ada hak Allah atas diri kita, ada hak keluarga atas diri kita, ada hak diri kita juga atas diri kita. Jangan pernah merasa rugi ketika kita harus ibadah lebih panjang dari biasanya. Jangan merasa rugi harus mengeluarkan uang lebih supaya kita bisa makan makanan yang bernutrisi dengan gizi seimbang. Jangan merasa rugi ketika ada waktu yang harus kita berikan untuk olahraga secara rutin. Nggak harus olahraga pergi ke GBK ngabisin 3 jam. Ya, olahraga bisa di rumah 20 menit sehari, workout. Insya Allah. Dan olahraga tidak sama dengan beres-beres. Tolong, ya, tidak sama dengan beres-beres. Itu bukan olahraga. Tidur. Jangan pernah merasa rugi untuk tidur awal dan bangun awal supaya bisa tahajud. Keseluruhan tadi itu adalah investasi bagi kita. Kalau misalnya ngerasa butuh journaling, itu salah satu yang dilakukan para ulama. Ulama banyak sekali muhasabah dengan journaling. Itu bukan konsep mindfulness, itu udah dibawa sama Islam lebih dari lebih dari 1000 tahun yang lalu ya. Journaling tuh konsep kita bermuhasabah, banyak dilakukan oleh para ulama, kita menulis dan sebagainya. Intinya, apa-apa yang membantu kita untuk bisa berfungsi lebih baik sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu, maka investasikanlah di sana. Jangan merasa rugi karena ketika kita semakin baik, insya Allah kita pun bisa memenuhi hak-hak orang di sekeliling kita dengan baik. Maka insya Allah mudah-mudahan keseimbangan itu akan didapatkan. Kita menjadi hamba Allah yang baik, suami kita pun bisa merasakan kehadiran kita dengan baik, anak-anak kita bisa merasakan kehadiran dengan baik, kantor tempat kita bekerja pun bisa merasakan kebermanfaatan dari kita juga dengan baik. Allah alam bisawab. Sekali lagi, saya mohon maaf banyak-banyak untuk segala salah dan kurang. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sulistia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat yang dirahmati Allah, demikian tadi sudah kita dengarkan tauji dari Teh Karin tentang materi kita di ruang ngaji ke-33 pada pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi membawa manfaat bagi kita semua, walaupun sebenarnya lebih banyak ilmu lagi yang ingin kita gali dari Teh Karin. Semoga Allah membalas kebaikan uh, dengan kebaikan yang berlipat untuk Teh Karin. Dan jazakillah khairan ahsanal jazah ya, Teh Karin sudah hadir membersamai Komunitas Bahagia Mengaji. Saya mewakili dari tim KBM sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Teh apabila pada pelaksanaan ruang ngaji ada kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan gitu ya. Apabila Teh Karin untuk selanjutnya ada kegiatan ataupun agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Tapi tetap bergabung juga tidak apa-apa Teh. Sekali lagi jazakillah khairan Teh. Waalaikumsalam jazah, izin pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummahat, demikian tadi adalah
acara inti dari ruang ngaji ke-33 yaitu Tauzi dari Teh Karin yang mengangkat tema tentang fenomena fatherless sebagai tantangan dalam membentuk generasi emas dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di ruang ngaji ke-33 Komunitas Bahagia Mengaji. Baik, sebagaimana program yang sudah di-share di KBM ya, di WKBM, nah itu sudah disebutkan antara lain. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini yaitu ruang ngaji ke-33 dan masih ada 2 kegiatan lain dalam menyemarakan HUT RI ke-80. Yang pertama yaitu silahkan share foto kegiatan kemerdekaan di kotamu. Jadi ibu-ibu silahkan untuk meramaikan WKBM. Nih, ada yang lagi lomba di RT. Nah, boleh di-share di KBM. Atau ada yang mungkin lomba kemerdekaan Dharma Wanita di kantor. Boleh di-share di KBM. Atau mungkin ada yang anak-anaknya lomba di sekolah, boleh juga di-share di KBM. Kenapa? Agar euforia peringatan kemerdekaan kita rasakan bersama-sama. Semangat dalam menyambut kemerdekaan juga menular gitu ya, semangatnya di KBM. Nah, kegiatan yang kedua yaitu sebagai wujud syukur kita atas kemerdekaan yang sudah kita raih selama 80 tahun ini, maka KBM akan mengadakan tilawah bersama dan juga doa bersama untuk negeri. Nah, kalau biasanya kita mengadakan program khatam bersama itu 1 pekan sekali, jadi listnya kita buka misalkan dari hari Ahad gitu ya sampai ke hari Jumat, kemudian di hari Jumatnya kita khatam bersama. Nah, khusus untuk peringatan 17 Agustus, kita akan membuka listnya di hari Jumat pada tanggal 15. Dan jadi tanggal 15 itu Ummahat silakan mulai mengelis. Nah, tilawah bersamanya kita mulai pada tanggal 16 pukul 18 WIB. Jadi serentak bersama-sama dari tanggal 18 sampai dengan periode waktu 1 kali 24 jam. Jadi sampai dengan tanggal 17 pukul 17 WIB. Jadi dari pukul 18-nya tanggal 16, kemudian pukul 17-nya itu di tanggal 17 Agustus. Ada yang ditanyakan untuk program-program KBM yang diagendakan dalam menyambut atau menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80? Silakan apabila ada yang ditanyakan, Ibu-ibu. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita tunggu ya. Jadi partisipasinya ibu-ibu semua. Jangan sampai ada yang tidak ikut gitu ya. Semoga semuanya bisa berpartisipasi dan menyemarakkan peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 di Komunitas Bahagia Mengaji. Sekali lagi, boleh kita gaungkan tagline kita? Boleh dibuka mic-nya ibu-ibu? Dalam hitungan ketiga bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Sekali lagi, boleh lagi biar lebih kompak. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Masya Allah. Jazakunallah khairan atas kehadiran dari Ummahat semua dalam ruang ngaji ke-33. Sebagai pembawa acara pada momen kali ini, apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni apabila ada hal-hal yang tidak sengaja kami lakukan. Dan mewakili tim KBM, kami juga berterima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu semua. Dan ditunggu sekali lagi partisipasinya pada program KBM selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meetingnya Ibu-Ibu. Assalamualaikum.